kelihatan gak suka. Jangan-jangan banyak ular mengerikan di dalam sini. Duh, tiba-tiba suasana jadi suram nih. Kalau ternyata ular berpisah gimana? Gawat. Mana hutan terkepung di tengah kebun salak yang lebat ini lagi. Itu dia, ekornya kelihatan. Yalah, rupanya kamu si ular lidi ya. Karena banyak ditemukan di pohon-pohon salak, banyak orang juga yang menyebutnya ular salak. Ular ini sih tak berbahaya. Ya, minimal tak berbahaya untuk rotan lah. Kecil dan tak berbisa sih. Ular ini memang banyak ditemukan di bebatuan atau rumput pohon salak seperti ini. Sobat Totan ini rupanya senang banget berada rimbunnya hutan salak seperti ini. Ini dia salah satu alasannya. Pohon salak rupanya merupakan tempat yang bisa memberikan perlindungan alami. Seperti yang Otan sebut tadi, ular lidi tersamar dengan baik di sini. Ketika berada di rumpun pohon salak, ia seperti menyatu. Dan perhatikan deh, warna tubuh si ular ini mirip banget dengan akar-akar pohon salak. Jadi benar-benar tersamarkan kan? Selain itu, daun-daun pohon salak yang tajam juga membuat para pemangsa seperti burung elang atau burung hantu yang biasa memakan ular-ular kecil jadi urung untuk mendekat. Dan ada satu lagi nih, yang pasti akan membuat teman-teman tercengang. Di pepohonan salak ini terdapat banyak makanan bagi si ular lidi. Nih, perhatikan ya. Shh, jangan berisik. Biarkan si ular lidi intai mangsanya dengan tenang. Kalian sudah lihat belum yang mana mangsanya? Hup! Kena! Iya, kalian tak salah lihat. Si ular lidi memangsa jangkrik. Ular lidi adalah salah satu jenis ular yang unik karena ia memangsa serangga. Tidak banyak ular yang seperti ini loh. Ular lidi memang termasuk ular berukuran kecil. Tercatat, ular lidi terbesar bisa tumbuh sepanjang 56 cm saja. Tak heran jika ular mungil ini hanya memangsa serangga-serangga kecil saja. Berada di sekitar pepohonan salak memang menguntungkan bagi si ular lidi. Bagaimana tidak? Aroma dan rasa buah salak yang manis mengundang beberapa jenis serangga untuk datang. Tuh lihat, ada satu lagi di sana. Serangga memang punya panas tubuh. Saat ia diam, panas tubuhnya sama dengan lingkungan sekitarnya. Tapi ketika ia bergerak, ia akan secara perlahan mengeluarkan panas tubuh. Ular lidi punya kemampuan untuk mendeteksi panas tubuh si serangga ini. Makanya krik jangkrik, mendingan kamu berhenti mengerik deh. Itu si ular mulai mendekat. Indra peraba panas bukan satu-satunya alat si ular lidi untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Ada satu lagi yang juga jadi andalan ular. Namanya organ Jacobson. Organ Jacobson terletak pada dinding rahang atas di dalam mulut ular. Perhatikan saat ular menjulurkan lidahnya yang bercabang. Ini ada hubungan erat dengan organ Jacobson. Lidah ular akan menangkap partikel bau di udara. Kemudian, partikel bau ini disalurkan ke organ Jacobson. Organ inilah yang kemudian akan mengenali partikel bau sekaligus mengetahui keadaan di sekitar. Dan tidak perlu usaha lebih bagi si ular untuk menyambar mangsanya. Keahlianmu berburu mangsa memang sudah teruji, sob. Dalam sehari, si ular lidi mampu makan serangga hingga lebih dari 10 ekor loh. Ya, walau makananmu kecil-kecil, kalau banyak jumlahnya bisa kenyang juga ya, sob. Waduh, gawat! Si ular jatuh ke
si ular tidak panik. Kamu memang bisa berenang ya, Sob? Walau bukan jenis ular air, sebagian ular termasuk si ular lidi ini punya kemampuan untuk berenang. Setidaknya ia bisa mengapung di permukaan air karena massa jenis tubuhnya lebih ringan daripada air. Dan lagi, rongga tubuh ular juga membantu ular untuk mengapung. Setelah mengapung, ular akan perlahan berenang-renang meliukan tubuhnya membentuk huruf S. Cara berenang ini rupanya cukup ampuh untuk mengayuh tubuhnya melaju di air. Hingga akhirnya perlahan berhasil tiba di tepian. Syukurlah kamu selamat, Sob. Ya, sementara kamu naik saja ke atas itu. Berjemur karena kamu kebasahan kan? Loh. Kok ada dia? Gawat, setawotan. Serangga yang satu ini sih cukup beringas. Dan lagi pula, ukuran tubuhnya cukup besar daripada sekedar jangkrik tadi. Mendingan kamu pikir-pikir lagi deh kalau mau ke arah situ. Sebaiknya menghindar, Sob, daripada... Apa? Si ular berani untuk menyambar si belalang sembah. Dan serangannya kali ini cukup vital. Serangga pemangsa itu dibuatnya tak berkutik. Dalam satu sergapan, ular lidi mengunci pergerakan lawannya. Si cancorang tidak berdaya. Si ular berhasil menelannya utuh. Padahal, serangga yang dikenal dengan sebutan mantis ini, ukuran badannya jauh lebih besar daripada mulutnya. Eits, hal ini tentu bukan masalah bagi ular. Ia tetap mampu memasukkan mangsanya ke dalam mulut. Karena mulut ular memiliki rahang yang lentur. Bagaimana tidak lentur? Rahang ular terdiri dari 4 potong bagian. Tiap potongan rahang tidak disambungkan oleh tulang, melainkan otot yang lentur. Jadi ketika menelan makanan yang besar, rahangnya dapat meregang sempurna. Saat masuk ke dalam leher dan didorong ke perut, ini pun tidak masalah. Tulang iga ular tidak menyatu dengan tulang perutnya. Jadi ketika dilewati makanan yang lebih besar dari rongga tubuhnya, ia pun bisa meregang dengan lentur.